Oke, kita lanjutkan ke sub pokok bahasan terakhir dari pokok bahasan determinan, yaitu aturan Cramer. Sebelum masuk ke aturan Cramer ya, kita review sedikit ya. Ketika kita punya suatu sistem persamaan linear, maka kita bisa mencari solusinya, ya, solusi. Itu pertama kita dengan menggunakan OBD, ya, operasi baris dasar atau operasi baris elementer. Kemudian kita bisa menggunakan eliminasi Gauss-Jordan, ya. Kita juga bisa menggunakan metode inverse, ya. Inverse, kita bisa mencari inverse. Jadi untuk mencari solusinya yaitu matriks A inverse dikalikan dengan konstantanya. Kemudian di sini kita lihat bagaimana kita menggunakan determinan, ya. Determinan. Nah, mencari solusi SPL dengan menggunakan determinan itu salah satunya adalah dengan menggunakan yang disebut dengan aturan Cramer. Teoremanya yaitu teorema 214, jika AX sama dengan B adalah suatu SPL, ya, suatu sistem persamaan linear dengan N persamaan linear, ya, misalnya ada 5, 4, ya, 3 persamaan linear, dan N peubah, ya, N peubah, artinya di sini matriks A-nya itu N kali N, ya, dan matriks A dapat dibalik, ya. Kalau kita tahu bahwa dia dapat dibalik atau dia memiliki inverse, maka sistem tersebut memiliki satu solusi. Solusinya itu bisa dicari dengan determinan, yaitu untuk determinan untuk solusi yang pertama, X1 itu sama dengan determinan dari A1 dibagi determinan A, X2 determinan dari A2 dibagi determinan A, dan seterusnya. Jadi pembaginya sama, semuanya determinan A, ya. Nah, yang di atasnya, ya, determinan A1, A2, dan seterusnya hingga AN ini adalah suatu matriks yang diperoleh dengan mengganti anggota kolom ke J dari matriks A dengan anggota-anggota baris yang bersesuaian dari vektor B. Ya, kalian bisa pelajari pembuktian teorema ini di buku acuan. Implementasinya seperti apa? Di sini kita lihat. Contoh, ya. Diberikan suatu SPL, ya, di sini 3 peubah, ya, X1, X2, X3, dan 3 persamaan. Maka kalau kita bentuk matriks dari koefisien atau matriks A-nya, maka kita dapatkan adalah 1, 0, 2, ya. 1, di sini 0, di sini 2, kemudian min 3, 4, 6, ya. Min 3, 4, 6. Kemudian min 1, min 2, dan 3. Min 1, min 2, dan 3. Ya. Ini untuk matriks A. Ya. Nah, A1 itu seperti apa? A1 adalah kita ganti, kalau misalnya dia 1, berarti kolom 1. Kita ganti yang kolom 1 ini, semua anggotanya, dengan vektor konstanta 6, 38. Jadi kita punya B, ya, 6, 38. Kita ganti semuanya A1. Jadi dia 6, 38. Yang lainnya tetap 042, 04 min 2, 263. 04 min 2, 2. A2 berarti yang kita ganti adalah kolom kedua. Kalau tadi kolom pertama. 6, 38, ya. Ini 6, 38. Si vektor B ini kita masukkan ke sini. Kita ganti. A3 berarti kolom ketiga kita ganti. 6, 38. Yang lainnya tetap 10, ya. Tetap 10, min 34, min 1, min 2. 10, min 34, min 1, min 2. Jadi kita ganti kolom ketiganya. Nah, kita di sini dapat 4 matriks, ya. Dapat 4 matriks. Nah, untuk mencari solusinya, X1, cari determinan A1, determinan ini dibagi determinan A. X2, determinan yang A2 dibagi dengan determinan A. X3, determinan yang A3 dibagi dengan determinan A. Jadi kalau kita cari determinannya, kita dapat min 40 dibagi 44, maka hasilnya X1 min 10 per 11, ini 8 per 11, dan ini 38 per 11. Maka kita dapatkan solusinya. Oke. Cara ini lebih gampang kalau seandainya kita dapat mencari determinannya dengan cepat. Ya. Misalnya kalau dia 3 kali 3 seperti ini, dia banyak 0, kita bisa cari mencari determinan, ya. Kita ulang sedikit. Itu pertama kita bisa mencari dengan OBD, ya. Membentuk dia matriks segitiga, matriks diagonal, ya. Kemudian kita bisa cari dia dengan eliminasi Gauss-Jordan, ya. Yang matriks, kemudian
di sini ada matriks identitas ya. A, kita bisa cari, ini untuk mencari inverse ya, inverse. Berarti OBD yang berikutnya itu adalah kofaktor ya, kofaktor. Ya, kalian bisa cari dengan kofaktor. Yang satu lagi itu adalah dengan permutasi ya, permutasi. Ya. Jadi dengan 3 ini kalian bisa cari determinannya untuk setiap matriks, kemudian kalian bisa cari solusinya X1, X2, X3-nya. Seperti teorema yang disampaikan sebelumnya. Latihan 8, selesaikan persamaan-persamaan berikut dengan menggunakan aturan Cramer ya. Aturan Cramer. Jadi harus menggunakan aturan Cramer. Jadi di sini kalian cari determinan A, determinan A1 dan A2, kemudian dicari X1, X2-nya, sama ini juga, dan ini juga 3 kali 3 ya, dengan menggunakan aturan Cramer. Teoremanya kita tambahkan di sini. Jika matriks A adalah satu matriks n kali n, pernyataan berikut ekivalen ya, semua benar atau semua salah. Kita udah tahu A bisa dibalik, maka AX sama dengan 0, solusi trivial, echelon barisnya pasti adalah matriks identitas. Kita dapat menggunakan matriks-matriks dasar ya. Kemudian AX sama dengan B itu konsisten, kalau dia bisa dibalik dia konsisten untuk matriks B. AX sama dengan B tepat ya, tepat mempunyai satu. Ya. Dan juga kalau kita tambahkan, kalian udah pada tahu, kalau dia bisa dibalik, determinannya tidak sama dengan 0. Ya. Ini tambahannya ya, yang terakhir, sesuai dengan materi kita, determinan. Untuk ringkasannya, determinan, ya kita bisa mencari determinan dengan operasi baris dasar atau ekspansi kofaktor ya. Kita punya satu lagi yaitu permutasi, tapi ini sangat jarang digunakan karena lebih lama dan lebih memakan waktu, lebih ribet ya, permutasi. Jadi biasanya ditanyakan menggunakan operasi baris dasar, cari determinannya, berarti kalian bentuk menjadi matriks diagonal atau matriks segitiga atas atau matriks segitiga bawah ya. Kemudian tinggal dikalikan diagonalnya. Kemudian dengan ekspansi kofaktor untuk mencari determinan. Sifat-sifat determinan kalian pada tahu. Terus mencari inverse dengan determinan dan adjoint ya. Jadi kalian cari determinan, adjoint untuk mencarikan inverse, untuk mencari inverse. Kemudian yang terakhir itu adalah solusi SPL dengan determinan atau aturan Cramer. Oke. Ini untuk materi determinan kita sampai di sini. Ada latihan tambahan, silakan kalian coba untuk lebih membiasakan terhadap soal-soal mengenai determinan. Ya, saya akhiri, terima kasih.